Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Feiran Tunke Safira. Sama seperti video-video edukasi sebelumnya, saya akan memaparkan satu materi kalau sekarang itu, yaitu tentang penentuan harga jual. Apa sih harga jual itu dan bagaimana sih cara menghitungnya? Yuk kita simak bareng-bareng materinya. Yang pertama ada definisi. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang harga itu? Di sini tuh dijelaskan bahwa harga merupakan salah satu jenis informasi penting yang diterima pelanggan tentang produk. Penetapan harga jual berhubungan dengan tujuan jangka pendek dan sasaran jangka panjang sebuah perusahaan. Faktor yang mempengaruhi harga jual dapat berasal dari luar perusahaan dan dari perusahaan itu sendiri. Faktor bukan biaya. Yang pertama ada situasi ekonomi, kedua elastisitas permintaan, ketiga tipe pasar, yaitu persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan juga monopoli. Yang keempat, penawaran dan permintaan. Kelima, tindakan atau reaksi pesaing. Keenam, pengaruh pemerintah. 7, citra atau kesan masyarakat. 8, tujuan non-laba. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, ada faktor biaya. Faktor yang sangat penting bagi manajemen dalam menentukan harga jual adalah biaya. Dalam menentukan harga jual, digunakan faktor biaya sebagai batas bawah 135. Karena dalam kondisi wajar, harga jual dapat menutup semua biaya yang berkaitan dengan produk atau jasa dan juga menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, teman-teman, dapat diasumsikan bahwa harga jual yang ditetapkan harus lebih tinggi dari total biaya yang dikeluarkan agar menguntungkan perusahaan. Manajemen juga harus bisa menekan dan mengendalikan biaya agar struktur biaya tetap rendah sehingga harga jual produk yang ditawarkan dapat ditekan. Tujuan penentuan harga jual. Yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan. Kedua, peningkatan arus keuntungan. Ketiga, kepemimpinan kualitas produk. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Yang kelima, mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar. Dan yang keenam, menstabilkan harga. Nah, sekarang kita masuk ke metodenya nih teman-teman. Metode penetapan harga jual itu ada beberapa macam ya. Sekarang kita akan mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama, ada metode harga pokok produksi penuh atau full costing. Dengan menggunakan pendekatan harga pokok penuh dalam penentuan harga jual berdasarkan cost plus, maka biaya dalam hal ini adalah biaya produksi satu unit produk. Adalah modal perhitungan harga biaya produksi yang didasarkan pada keseluruhan pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Terus gimana dong kalau misalkan barang jadi itu belum terjual? Apabila barang jadi belum terjual, maka perusahaan akan mengakuinya sebagai dasar penentuan harga pokok produksi. Teman-teman, berikut adalah rumus untuk menghitung dengan metode harga pokok produksi penuh atau full costing. Bisa diperhatikan nih teman-teman, apa saja yang bisa ditambahkan. Kemudian untuk menghitung markup-nya itu berapa persen nanti dari tergantung soal yang ditanyakan. Selanjutnya, yang kedua ada metode harga pokok produksi variabel atau variable costing. Pendekatan harga pokok produksi penuh sebagai dasar penentuan harga jual menekankan pengelompokan biaya berdasarkan fungsi, sedangkan pendekatan perhitungan biaya variabel sebagai dasar penentuan harga jual menekankan pengelompokan biaya berdasarkan perilakunya. Variabel ini tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang musiman. Karena apa? Karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan tersebut. Nah, berikut adalah rumus yang bisa digunakan
dalam menentukan atau menghitung variable costing ya teman-teman. Yang ketiga, ada penentuan markup. Poin penting dalam penerapan penentuan harga jual atau cost plus adalah penentuan besarnya persentase markup yang ditambah pada biaya, baik pada pendekatan harga pokok produksi penuh maupun pada harga pokok produksi variabel. Elemen biaya tertentu tidak termasuk dalam definisi biaya. Harga pokok produksi penuh tidak dimasukkan biaya non-produksi sebagai elemen biaya, dan harga pokok produksi variabel tidak memasukkan biaya tetap sebagai elemen biaya. Nah teman-teman, penentuan markup ini harus dapat menutup elemen biaya yang tidak termasuk dalam biaya dan menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Rumus yang digunakan adalah persentase. Untuk mencari persentasenya return yang diinginkan ditambah dengan biaya non-produksi, kemudian dibagi volume penjualan dalam unit yang ditambah dengan biaya produksi per unit. Dan selanjutnya ada actual costing. Actual costing saat menentukan harga pokok produksi dengan cara actual costing, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Semua dihitung berdasarkan biaya aktual yang terjadi. Dalam penelitian ini digunakan perhitungan harga pokok produksi dengan cara normal costing karena perhitungan biaya overhead pabrik lebih baik jika ditentukan dengan tarif muka. Alasannya, yang pertama itu pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok per satuan produk. Dan yang kedua adalah dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Dan yang terakhir adalah normal costing. Normal costing dalam penentuan harga pokok produksi dengan cara normal costing, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan biaya aktual yang terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Meliputi apa saja? Yang pertama, menyusun biaya anggaran overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Dan yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Kita udah memasuki sesi terakhir nih teman-teman. Di sini ada contoh soal metode full costing. Di sini kita akan menghitung penetapan harga dan laba operasinya. Dengan markup itu kita tentukan 25% dan biaya administrasi umumnya itu senilai 20 juta. Bisa dilihat teman-teman apa saja yang kita jumlahkan untuk total biayanya. Kemudian untuk menghitung markupnya sesuai rumus, kita 25% itu yang sudah kita tentukan tadi dikalikan dengan totalnya tadi senilai 240 juta rupiah. Maka didapatlah 60 juta. Lalu harga jual per unitnya itu dihitung dari 240 juta tadi dari total ditambahkan dengan hasil markup yaitu 60 juta rupiah, maka didapatlah 300 juta. Kemudian dibagi dengan 50.000 komponen sesuai instruksi atau informasi di atas, maka didapatlah 6.000. Lalu untuk membuat laporan laba ruginya bisa dihitung pendapatan dari 50.000 unit itu dikalikan dengan 6.000, maka dihasilkan 300 juta rupiah. Kemudian kita masukkan bahan bakunya senilai 70 juta rupiah. Kemudian kita masukkan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel dan tetap. Maka didapatlah dengan total 240 juta rupiah. Kemudian diketahuinya itu laba kotor senilai 70 juta rupiah. Lalu untuk biaya administrasi dan penjualannya itu dikatakan di awal adalah
senilai 20 juta rupiah. Maka laba operasinya kita dapatkan 50 juta. Itu bisa didapatkan dari 70 juta rupiah dikurangi dengan biaya administrasi 20 juta. Maka dihasilkan 50 juta rupiah. Nah, sekian dulu penjelasan atau pemaparan materi belajar kita pada kali ini ya teman-teman. Semoga di lain waktu kita bisa berkesempatan untuk belajar lagi dengan materi yang lain tentunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan, sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.